Hai Sobat Tia, di video yang sekarang saya akan bahas tentang dasar-dasar dari uh, grammar bahasa Inggris. Karena grammar itu sepertinya mimpi buruk, nggak cuma buat murid yang sedang belajar, tapi bisa juga buat guru yang mengajar. Karena apa? Terlalu banyak yang harus diingat. Sebenarnya enggak. Jadi mau tahu semua, uh, kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan jelasin yang paling dasar dan kamu bisa menguasai semua tenses. Oke? Okay? So, stay tuned. In audio. Oke, seperti yang tadi saya sebutin di intro, saya akan bahas cara menguasai tenses bahasa Inggris kurang lebih dalam 30 menit. Ini yang paling dasarnya. Kenapa bahasa Inggris itu susah? Dalam tanda kutip ya, saya sebenarnya nggak suka menggunakan kata-kata susah. Itu karena biasanya eh, cara belajarnya nggak pas. Ada satu kata-kata yang mengganggu biasanya. Rumus atau formula. Ini bahasa, woi, bukan science. Jadi, jangan perlakukan ini seperti ilmu pasti. Yang namanya bahasa nggak ada yang pasti. Oke, selalu akan ada exceptions atau pengecualian. Nah, mungkin yang dimaksud itu bukan rumus, tapi pattern atau pola. Dan sebenarnya yang namanya pattern atau pola itu mau tensesnya apapun, mau itu past, mau itu present, mau itu future, mau perfect, mau continuous, sama aja semua. Saya tulis dulu nih ya. Ini mudah-mudahan tulisan saya kebaca. So, gini, em, kita lihat dulu yang paling dasar. Yang paling dasar itu adalah ada yang namanya sentence. Bentar. Ada juga yang namanya phrase. Nah, bedanya apa? Sebenarnya gampang. Kalau kita bicara, jadi gini, sentence atau kalimat dan phrase atau frase itu orang sering ketukar-tukar. Saya kasih contoh dulu ini, bisa ganti dulu warna ya. Misal, get out. Ini dua kata. Lalu ada lagi, eh, take this home. Tiga kata. Lalu misalnya on the other hand. Empat kata. Ini semua kita sebutnya frase atau phrase. Jadi jangan melihat kalimat itu pasti kata-katanya ada banyak. Enggak gitu. Karena ini mau itu dua, mau itu tiga, mau itu empat, mau itu 10. Dia akan dikatakan phrase kalau tidak ada yang namanya subject, tidak ada yang namanya verb. Nah ini, subject dan verb ini, inilah pattern dan inilah syarat dari untuk membentuk sentence. Jadi kalau mau bentuk sentence, mau bentuk kalimat, mau tenses apapun, itu harus ada yang namanya subject, harus ada yang namanya verb. Subject itu pelaku, verb itu activity-nya. Nah, mau saya misalnya cuma nulis I eat. Ini subject atau pelakunya, I, pelakunya. Ini verbnya, activity-nya, aktivitasnya. Jadi, um, jangan terpaku sama, oh kata-katanya harus ada banyak, itu namanya um, apa? Itu namanya sentence atau kalimat. Enggak. Karena kalau tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya, itu nggak bisa disebut kalimat. Dan kita harus fair. Kita harus fair. Kalau subjeknya ada satu, verbnya ada satu. Kalau subjeknya ada dua, verbnya juga harus dua. Jadi jumlahnya harus seimbang. Karena kalau nggak kayak gitu, itu fragmented. Jadi apa kalimatnya jadi nggak jelas. Jadi nggak betul. Kita bedain dulu ya, jangan jangan kalimat sehari-hari dipakai untuk
menulis. Karena di tenses biasanya lebih baku aturannya dibandingkan kalau pembicaraan sehari-hari. Nah, lanjut. Lalu sekarang gimana caranya bisa eh, dibilang bahwa semua patternnya sama? Gini, sahabat ya. Ini kita balik lagi ya. Ada yang namanya subject, ada yang namanya verb. Nah, bahasa Inggris itu kan time based. Time based itu maksudnya gini. Ada past, ada present, ada future. Itu aja dulu. Kalau di bahasa Indonesia sebenarnya lebih lebih sederhana karena kalau di bahasa Indonesia tinggal kita mau bicara pas tinggal kasih waktu lampau, tinggal bilang tadi, kemarin, 2 jam yang lalu, tahun lalu, barusan, itu udah past. Present, ya kita nggak usah kasih waktu apa-apa atau kadang-kadang dikasih sekarang, itu jadi present. Future itu tinggal kasih waktu yang masa depan lah. Beda kalau di em, bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa pada umumnya. Ada aturan yang seperti ini yang akhirnya ada kata-kata atau ada bentuk yang harus dirubah. Nah, ada juga yang namanya, saya ganti dulu, ini biar enak. Ada yang namanya aspek. Saya nggak tahu kenapa namanya aspek atau feature mungkin ya. Eh, Intinya waktu saya training dulu pas sertifikasi guru, waktu Salta, itu dibilangnya begini. Nah, ada simple, ada continuous. Ini nggak akan saya breakdown satu-satu ya. Ada perfect simple, ada perfect continuous. Sekarang bayangin, ini semua kan bisa digabung nih. Bisa past simple, past continuous, past perfect simple, present continuous, future simple, future continuous, future perfect. Itu semua bisa digabung-gabung. Bayangin kalau yang diajarinnya caranya pakai rumus, berapa banyak rumus yang harus dihafal. Akhirnya dengan kayak gitu kita jadi nggak bisa bahasa Inggris karena terlalu khawatir dengan rumus tadi. Ngomongnya nanti benar atau enggak ya. Sebenarnya enggak. Balik lagi, balik lagi ke awal. Ini nih, subjek sama verb itu aja udah. Anggap saya mau jelasin ini dulu, intermezzo dikit, sorry. Jadi ada yang namanya noun. Noun itu bisa benda, bisa orang. Intinya gini, kita mau ngebedain itu noun atau bukan, dia bisa dihitung. Mau dihitung angka secara langsung, 1, 2, 3, 4, 5, atau mau dihitung dengan alat ukur. Contoh ya, yang dihitung langsung, misalnya car, one car, two cars, three cars, yang dihitung dengan alat ukur atau dengan rumus electricity atau listrik. Kita kan nggak bilang listriknya satu, enggak kan. Kita bilang apakah ohmnya, voltnya, wattnya, ampernya, di situ kan. Itu ada alat ukurnya atau ada perhitungannya. Atau person, kalau person misalnya ini aja deh, electrician, tukang listrik. Jadi nggak melulu bisa disentuh atau tidak, tapi intinya begini, bisa diukur atau tidak. Ketika bisa diukur, itu dia jadi kata benda. Oke, again ini bahasa. Jadi nggak selalu begitu, nggak selalu, tapi umumnya begitu. Ada lagi yang namanya verb. Oh ya, sorry. Biasanya untuk jadi subjek itu ngambilnya dari noun. Ini yang paling sering jadi subjek. Bukan berarti yang lain nggak bisa. Yang lain bisa, tapi subjek itu pelaku atau tokoh utama di kalimat itu. Tokoh utama. Nah, ada lagi yang namanya verb. Verb itu eh, kata kerja atau activity ya, saya tulisnya kegiatan. Misal, speak.
Dah, oke. Sleep, think, segala sesuatu yang dilakukan, aktivitas lah intinya. Ada lagi adjektif. Nah, kalau adjektif ini berkaitannya dengan opinion. Jadi ini eh, atau description. Misal, beautiful. Misalnya beautiful, oke. Dia gunanya untuk describe, untuk menjelaskan kata benda. Jadi misalnya anggap aja ya, anggap kata bendanya ice cream. Terus kita pakai ininya delicious misalnya. Delicious ice cream. Es krim yang enak. Udah kan? Itu udah dapat eh, apa penjelasannya. Ada juga adverb. Adverb juga sama. Itu opinion atau description. Sama persis. Ini adalah untuk eh, menyampaikan pendapat, penilaian, atau penjelasan. Nah, bedanya ini biasanya digunakan untuk verb. Dasarnya itu. Sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain, tapi saya nggak jelasin sekarang ya. Kalau nggak nanti videonya panjang banget. Ingatnya gini aja. Kalau adverb itu adjektif untuk verb. Makanya namanya adverb. Itu bukan penjelasan benernya. Itu saya ngarang-ngarang sendiri aja. Cuman eh, supaya gampang ingatnya. Dan biasanya belakangnya itu li. Jadi beautifully, slow, slow adjective kan. Jadi slowly, um, apa apalagi ya? Clear. Clear itu adjective, clearly itu adverb. Nah, sekarang saya mau bahasnya masalah yang ini. Saya mau bahasnya masalah yang verb. Verb itu biasanya kalau orang Indonesia ditanya verb satu, pasti jawabannya oh ada verb satu, ada verb dua, ada verb tiga. Oke, okay. Remember this. Verb satu, verb dua, verb tiga itu istilah yang digunakan di Indonesia. Di luar Indonesia nggak pakai kata-kata itu. Jadi saya akan kasih official names-nya ya, nama benernya. Yang paling utama itu base form. Kalau base form itu berarti dia verb yang masih mentah. Dia belum diapa-apain sama sekali. Lalu ada present simple atau simple present. Sama aja sih, bolak-balik. Ini yang di Indonesia disebutnya verb satu. Ada lagi past simple. Ini di Indonesia dikenalnya verb 2. Ada lagi past juga, tapi participle. Ini nama benarnya nih semua. Verb 3. Dan ada present participle. Ini yang disebut verb ing. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini, sebenarnya yang verb itu hanya base form, verb 1 dan verb 2. Ini yang verb sebenarnya. Sedangkan yang verb 3 sama verb ing ini bukan non aja udah, bukan verbs. Karena gini, ini saya tunjukin ya. Misal, saya mau bikin kalimat I sleep alone. I sleep alone. Oke, okay? Ini kan subjek. Ini kan verb. Ini karena sleep dia verb 1. Lalu ini karena verb 1 dia terjadinya sekarang. Karena dia bicara fakta, dia simple, present simple. Fungsinya present simple itu sebenarnya buat bicara fakta. Tapi saya nggak akan bahas sekarang karena nanti kepanjangan videonya.
Saya mau kasih dasarnya dulu aja. Present simple nanti saya bikinin videonya khusus. Atau tenses-tenses apapun yang Sobat Tia mau, tinggal tulis di kolom komentar, ntar saya bikinin. Nah, sekarang kita mau bikin past. Pasti ada yang harus dirubah. Kalau past berarti kan pakai verb 2, ini kan? Tapi tetap aja verb. Jadinya I slept alone. Ini subjeknya, ini verbnya. Verb 2. Udah. Tapi kalau misal saya tulis I sleeping alone, orang langsung tahu nih. Ketika kita ngomong I sleeping alone, orang langsung tahu, oh, ini orang nggak bisa bahasa Inggris. Karena nggak ada yang ngomong kayak begini. Nggak ada. Pasti di tengahnya akan dikasih am. I am sleeping alone. Ini subjeknya. Lalu verbnya yang mana? Verbnya yang am. Ini verbnya. Dia verb 1, jadi dia present. Dia ada ing, berarti continuous. Continuous pasti ada ing. Mau present continuous, mau past continuous, present perfect continuous, future continuous, pasti ada ing-nya dan pasti ada ismr-nya atau be, atau di sekolah disebutnya to be. Nah, ini yang sering jadi masalah. Kita harus disuruh ingat bahwa present continuous subject tambah to be tambah verb ing. Bahkan yang lebih parah, have, has, had aja disebutnya to be, bukan. Yang disebut, ini saya tulis dulu di sini. Yang disebut to be atau be itu kalau di buku-buku bahasa Inggris luar, itu ditulisnya begini biasanya. Ini hanya ada is, am, are, lalu ada was atau were, ada been, ada being, ada be. Udah, gitu aja. Kalau mau bilang have, has, atau had, itu to have namanya. Do, does, did, dan itu to do namanya. Bukan to be. Jangan segala macam disebut to be. Jadinya makin pusing. Oke, balik lagi. Nah, sekarang saya anggap saya mau bikin present perfect. Nah, saya langsung tulis saja, nanti saya jelasin kenapa. Ini subjek. Oke, verbnya have. Verb 1, makanya dia present. Terus slept ini apa? Ya verb 3. Bukan berarti verbnya jadi ada 2 di sini seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Nah, verb 3 sama verb ing itu bukan verb. Ini juga sama. Yang ini sleeping. Ini verb ing itu bukan verb. Dia sebenarnya kalau saya breakdown akan lama, tapi saya akan jelasin di sini sedikit. Verb ing itu atau verb 3, past participle, present participle, itu sebenarnya biasanya difungsikannya sebagai adjektif, sebagai penjelasan secara grammar. Secara grammar. Ini teori penjelasan ini sebenarnya ada di buku TOEFL. Cuman ini saya coba simplify, saya coba sederhanakan. Nah, sekarang kita coba bikin apa ya, misalnya past perfect. Ini I had slept alone. Subjeknya ini, verbnya ini. Ininya verb 2 karena past. Ini verb 3-nya nggak berubah. Verb yang namanya perfect, itu dia akan selalu ada to have, to have bukan to be, dan ada verb 3. To have jadi di sini mau pakai have kah, mau pakai has kah, mau pakai had kah. Terus di sesudahnya itu ada verb 3, itu perfect tenses. Jadi gitu. Ini saya rangkum ya.
yang kita obrolin dari tadi. Jadi ada eh, simple, supaya nggak bingung. Simple itu biasanya hanya pakai verb one atau verb two. Kalau dia present ya verb one, kalau dia past ya verb two. Ini dia bicara tentang fact atau fakta. Ntar ini saya matiin dulu. Eh, Bisa bicara tentang kebiasaan, habit, atau schedule. Eh, Fakta itu misalnya gini, eh, the sun rises in the west, in the east. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Itu fakta. Habit, I always wake up at 5. Always, selalu, itu habit. Schedule misalnya the bus leaves at 4. Jadwalnya ya itu. Mau dibikin jadi past ya tinggal dirubah verbnya. Oke. Okay? Yang penting ngerti fungsi sih sebenarnya. Ini untuk bicara fakta, untuk bicara habit. Kalau continuous akan selalu ada eh, be, akan selalu ada ing. Selalu. Mau itu past, mau itu present, mau itu future, selalu ada be. Be itu is, MR, was, were. Di situ aja yang saya bilang tadi ini nih. Ini di atas. Ini kalau present. Nah, kok malah ke atas. Mana tadi? Ah, present. Ini kalau past. Jadi ngelihatnya di situ. Saya mau ini sedikit. Kedengeran nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kok is, MR disebut apa, verb? Dia kan bukan activity. Memang bukan. Tapi ada alasan lain. Kenapa dia verb? Dia bisa dirubah jadi past. Ketika bisa dirubah jadi past itu verb. Kayak is dirubah jadi past jadi was. Am dirubah past jadi was. Are jadi were. Gitu. Itu kenapa dia verb atau kata kerja. Walaupun bukan activity. Nah ini, buset loncat-loncat mulu deh. Nah ini selalu bicara sesuatu yang temporary atau sementara. Oh ya, ini satu kelewat. Ini dia bicara yang permanen ya. Ini temporary, jadi sementara aja. Eh, Biasanya terjadi saat ngomong atau at specific time gitu aja. Jadi waktunya tuh jelas. Tapi ini sedang berlangsung. Berlangsung di eh, waktu yang spesifik, ongoing atau happening. Kalau yang namanya perfect, ini saya bicara perfect simple ya, sorry. Dia akan selalu ada to have, bukan to be, sama verb 3. Ini tidak bicara action. Ini sama sekali tidak bicara action, tapi bicara hasil dari action. Intinya eh, kita nggak lihat aktivitasnya, kita lihat udah selesai, udah ada. Misal masuk, kita datang ke rumah teman. Oh, warna rumahnya warnanya biru, cat rumahnya ya, depan rumahnya. Udah tuh setahun 2 tahun kita nggak main ke sana lagi, tiba-tiba cat rumahnya, cat depannya warnanya abu-abu. Kita nggak lihat kapan dicatnya, kita lihat hasilnya. Nah itu bicaranya pakai perfect, present perfect. Kita nggak lihat aktivitinya. Nah ini juga perfect itu bisa juga berarti terjadi sebelum
atau happen before waktunya. Misalnya present perfect ya happen before present, future perfect happen before future, time nggak termasuk, not included. Jadi di kalimatnya kita nggak masukin waktu. Waktu maksudnya waktu terjadi atau waktu selesai. Kita hanya biasanya masukin waktu itu waktu mulai, waktu memulainya, atau durasi berapa lama. That's it. So, fakta ini deh yang diingat-ingat, yang dipahami, sorry bukan diingat. Fungsi ini aja. Kalau simple itu bicara buat fakta, buat sesuatu yang permanen, continuous itu yang temporary. Nggak bicara yang apa habit gitu, enggak kalau continuous. Em, Mau ngomongin habit pakai simple. Kalau perfect itu bicara hasil. I have eaten. Saya sudah makan. I have eaten. Ya hasilnya apa? Ya kenyang. Hasilnya apa? Eh, Belum mau makan dulu. Hasilnya apa? Ingat rasanya. Itu perfect gitu. So, benang merahnya yang saya bilang dari tadi itu adalah ini loh. Ini saya bikin biar dramatis kita pakai ini. Rumus dalam tanda kutip yang harus dihafal itu hanya ini subjek sama verb. Itu aja udah. Artinya em, kalau udah ngerti ini, udah ngerti simple buat apa, continuous buat apa, perfect buat apa, terus ngerti ini juga nih, word form, noun, verb, adjective, adverb, verb itu ada apa aja. Ngerti itu, ini gampang banget sebenarnya bahasa Inggris itu gampang banget. Apalagi kalau dibandingkan dengan bahasa Eropa lain ya, misalnya bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, itu ada feminin maskulin. Oh benda ini feminin. Kenapa feminin? Nggak tahu, pokoknya feminin. Oh benda itu maskulin. Karena benda ya, kita bukan bicara orang. Ada kayak gitu. Di bahasa Inggris nggak ada kayak begitu. Jadi sebenarnya lebih simple. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, saya mau sedikit kasih masukan buat teman-teman di sini yang sampai saat ini masih nonton video ini. Satu, ini saya ngomongin yang penjelasan barusan itu saya omongin hanya untuk em, sesuatu yang tertulis. Kita bikin, misalnya kita bikin essay, kita bikin journal, kita bikin paper. Oke, pakai teori ini. Dan ini bicara formal dan informal. Oke, informal misalnya apa? Nulis buku, nulis cerita, atau bahkan lirik lagu. Ini aturannya. Kalau di saat ngomong kita nggak pakai kayak begitu-begitu. Di saat speaking kita nggak pakai ini kok. Why? Karena kalau di speaking yang lebih penting itu vocabulary. Yang paling penting itu eh, apa namanya? Kata-kata. Grammar itu urusan kedua, ketiga, kesekian lah. Jangan kalau mau ngomong mikirnya grammar dulu, nantinya nggak ngomong-ngomong jadinya. Jangan takut sama grammar Nazi. Grammar Nazi itu yang suka dikit-dikit ngebenerin grammar kamu. Itu nggak usah dipikirin. Why? Karena yang biasanya jadi grammar Nazi itu orang yang lagi belajar bahasa Inggris juga kok. Kalau orang bulenya, native speakers, penutur asli, itu nggak peduli. Yang penting kamu ngomong, saya ngerti maksud kamu. Kalau saya nggak ngerti, saya tinggal nanya sedikit-sedikit. Tolong jelasin lebih. That's it. Sama kayak ada orang bule datang ke Indonesia, and then they speak bahasa Indonesia dengan segala keterbatasannya, mau dari pengucapannya kah, tata bahasa dan lain-lain. Kita ngerti maksudnya. Buktinya apa? Banyak kok vlogger yang bisa dia ngomong bahasa Indonesia sedikit-sedikit, dia mesen makanan di jalan sama street vendors gitu, mereka bisa bisa communicate. Itu aja udah, itu cukup. Oke. Okay? So,
Jangan kebanyakan mikir, ngomong-ngomong aja dulu. This is not your language, ini bukan bahasa kamu, ini bahasa, yang dipelajari, artinya kalau bikin salah, sah-sah aja. Kalau kamu bicara bahasa daerahmu dan salah, bicara bahasa Indonesia dan salah, itu harus dipertanyakan, oke? Itu harusnya malu. So, segitu dulu, ini videonya udah lebih dari 30 menit. Terima kasih banget udah nonton sampai sekarang. Tolong klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lagi mau belajar bahasa Inggris. Tulis juga di kolom komentar pengen belajar tenses apa. Nanti saya coba bikinin videonya. Selalu saya pasti akan butuh waktu karena saya harus bikin penjelasannya sesederhana mungkin. Oke. Have a good day and I'll see you di video berikutnya. Bye. In audio.